Kebakaran melanda sebuah kedai kopi modern di Jalan Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat. Petugas damkar yang diterjunkan ke lokasi langsung melakukan pemadaman di lantai 2 ruangan yang terbakar. Peristiwa bermula saat 2 karyawan kedai kopi tengah memasak air di dapur. Tiba-tiba muncul semburan api dari bagian tabung gas. Api seketika membesar dan memenuhi seluruh ruangan, sehingga seluruh karyawan kedai berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG. Awalnya saya lagi masak, terus tiba-tiba ada api nyembur dari bawah, terus udah bakar. Kebocoran gas atau gimana, Bang? Kebocoran gas. Nyambar kemana? Nyambar semuanya. Nyambar semua. Iya. Makanya saya buru-buru langsung matiin gas, langsung ambil ambar ke atas. Akibat peristiwa ini, 2 karyawan mengalami luka bakar ringan di bagian tangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah warga hancur akibat angin puting beliung di Kampung Pangsor, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Serangan angin puting beliung juga mengakibatkan 2 orang warga terluka karena terhantam material bangunan. Beginilah kondisi pemukiman warga di Kampung Pangsor, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, pasca terjangan angin puting beliung kemarin sore. Sedikitnya, 392 rumah di Kecamatan Ranca Ekek rusak ringan hingga berat akibat peristiwa ini, termasuk 60 rumah di Kampung Pangsor. Kerusakan terjadi mulai dari genteng hancur, atap jebol, hingga plafon rumah yang ikut terangkat. Terjangan angin puting beliung juga mengakibatkan 2 warga mengalami luka karena hantaman material bangunan. Kedua warga tersebut saat ini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Semuanya hampir 80%, Pak. Kebanyakan kena imbas dari PT itu, sengnya jatuh di pas rumah warga. Yang korban ada 2 orang, Pak. Sekarang yang satu lagi dirawat di rumah sakit. Sementara itu, Mujiani, salah satu warga yang menjadi korban, menceritakan detik-detik terjadinya angin puting beliung. Mujiani mengaku trauma pasca peristiwa ini. Kejadiannya pokoknya pas itu aku habis sholat asar. Pas habis sholat asar teh kayak ada suara menggiung-giung gitu. Terus menggiung itu dari arahnya teh dari situ Pak. Dari belakang pabrik ini ke situ tah. Di sini teh muter-muter. Ternyata yang di atas teh kirain teh kertas, ternyata teh seng-seng semua berteberangan. Alah trauma sekali. Apalagi itu yang anak kecil itu trauma pisan. Atau enggak trauma kumah lihat angin muter-muter itu kayu-kayu ini mah udah diberesin. Tadi mah itu berantakan, seng-seng semua kayu-kayu. Kok ngeri we lihatnya. Ini, Bu. Warga pun berharap bantuan dari pemerintah setempat segera datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi terdampak angin puting beliung Kampung Pangsor, Desa Nanjung Mekar, Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan rekan Mujib Prayitno. Selamat sore Mujib. Mujib, bagaimana kondisi pasca angin puting beliung di sana saat ini? Ya, Pak Jira dan para pemirsa, selamat sore. Bahwa saat ini memang saya masih berada di Kampung Pangsor, ya, berada di Kecamatan Ranca Ekek, dan di belakang saya adalah posko yang baru tadi siang didirikan oleh petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Bandung, Basarnas, dan juga Polresta Bandung. Nah, kebetulan saat ini dan beberapa waktu yang lalu melintas kumpalan angin hitam dari arah selatan menuju ke arah timur, dan saat ini disertai dengan petir dan juga suara dentuman petir ya, dan sudah berlangsung lebih dari sekitar 10 menit yang lalu. Dan kondisi ini mengkhawatirkan, termasuk tadi petugas Basarnas akhirnya menggulung semua bagian bawah terpal dari tenda untuk mengurangi potensi terangkatnya tenda akibat angin yang cukup kencang. Angin cukup kencang terjadi sekitar 30 menit yang lalu dan kembali semakin menguat pada sekarang. Fajila. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi para korban? Mereka saat ini mengungsi di beberapa titik atau seperti apa? Ya,
sebagian besar korban memilih untuk tinggal di rumah dan menempati ruangan-ruangan yang masih tersisa, yang atapnya masih utuh, dan di sini posko ada posko komando, lebih kepada posko komando dan mengantisipasi jika ada kejadian susulan yang berpotensi terjadi pada sore hingga malam. Dan juga warga lebih memilih tinggal di rumah karena untuk menjaga barang-barang berharga yang masih ada di rumah, dan mereka berusaha untuk memperbaiki dengan keadaan yang seadanya sambil menunggu bantuan untuk memperbaiki bangunan yang rusak. Oke, total kalau dari data yang Anda dapat hingga saat ini, hingga sore ini ada berapa bangunan rumah yang rusak serta berapa korban? Ya, ada bangunan rumah yang rusak sekitar 482, berdampak kepada sekitar 482 kepala keluarga, dan ada 1.300 jiwa yang terdampak, namun sebagian besar masih tetap aman untuk tinggal di rumah. Ada juga informasi bahwa ada 2 orang yang sekarang masih dirawat di rumah sakit AMC karena mengalami luka akibat tertimpa material saat kejadian angin kencang pada sore kemarin. Oke, Mujib, 482 rumah ini rusak berat, mayoritas rusak berat atau seperti apa kondisinya? Ya, mayoritas rusak berat sekitar 200 rumahan, dan itu sebagian besar atapnya terangkat dan beberapa ruangan di dalam rumah juga tidak bisa ditinggali. Sementara yang sisanya adalah ringan dan sedang, yang diantaranya hanya beberapa genting atau ada beberapa bagian depan rumah yang carport atau garasi lah yang terangkat. Selain itu ada juga 4 pabrik yang besar yang bagian atapnya itu memang berterbangan dan menimpa ke pemukiman warga. Itu yang sebetulnya kemarin membuat bahaya karena sebagian besar atap dari pabrik yang terbang adalah berupa logam ringan, baja ringan yang sangat berbahaya untuk warga. Jadi ini yang menyebabkan terbang begitu ya dan menimpa warga. Kalau untuk saat ini apa yang dilakukan tim BPBD dan tim gabungan untuk mitigasi mencegah adanya angin susulan ini? Ya, petugas memang disiagakan di sini, ada 1 kompi dari Polresta Bandung, kemudian ada 1 kompi juga dari TNI dan juga ditambah dari petugas BPBD, namun posko belum diaktifkan karena masih menunggu keputusan apakah kejadian ini dijadikan sebagai situasi tanggap darurat oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Ini sambil menunggu, petugas memang disiagakan di sini dan akan berjaga hingga malam ini. Oke, baik. Lalu ada himbauan apa terhadap warga? Ya, petugas kemarin Kapolresta tadi dalam wawancaranya sempat meminta warga untuk tetap tenang dan tetap menjaga, jika tidak mengungsi tetap menjaga rumahnya dan selalu menjadikan lokasi posko yang terdekat, karena ternyata dampaknya sangat luas. Ada 3 kecamatan yang terdampak dari angin puting beliung ini di Kabupaten Bandung ya. Ada Kecamatan Cileunyi, kemudian Ranca Ekek, dan Kecamatan Cicalengka. Selain itu di Kabupaten Sumedang juga ada Kecamatan Cimanggu dan juga ada Kecamatan Jatinangor, namun kerusakannya tidak terlalu parah seperti yang terjadi di Ranca Ekek. Baik. Jadi ada 3 kecamatan yang terdampak begitu ya. Baik, terima kasih rekan Mujib Praetno atas laporan Anda dari Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tetap waspada, tetap sehat, dan tetap semangat. Terima kasih.